Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Rimi. Yang pertama, apa yang Anda ketahui dari materi bisnis digital? Strategi bisnis digital adalah proses penentuan visi, tujuan, peluang, dan inisiatif sebuah organisasi baik bisnis maupun nirlaba untuk memaksimalkan manfaat dari aspek dunia bisnis digital. Ada beberapa poin penting dalam strategi bisnis digital ini. A. Pemasaran. Dalam sebuah bisnis digital, kegiatan pemasaran itu sangat penting, di mana pemasaran itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan bisnis dalam mempromosikan produk atau jasa yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Kedua, digital marketing. Digital marketing adalah suatu usaha untuk mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen tepat waktu, pribadi, dan relevan. Digital marketing ini dapat dilakukan di sosial media, contohnya Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, iklan, dan lain-lain. Ketiga, strategi marketing. Dalam poin ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Satu, perilaku konsumen, di mana ini merupakan hal yang penting karena perilaku atau aktivitas seorang konsumen pasti berhubungan dengan pencarian, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian sebuah produk dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan. Kedua, service experience juga penting karena dengan servis yang baik dapat membuat konsumen nyaman dan akan berlangganan ke usaha kita. Ketiga, kompetitif dan fleksibel, di mana produk atau usaha harus memiliki keunggulan dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Keempat, inovasi. Dalam melakukan pemasaran tentu kita memerlukan sebuah inovasi baru dan unik. Contohnya, kita harus meningkatkan konektivitas dalam membuat konten. Dengan cara ini misalnya mengadakan sebuah perlombaan berhadiah giveaway. Kedua, apa yang Anda ketahui tentang materi The Concept and Framework of Digital Business Model? Istilah model bisnis menggambarkan sebuah kerangka atau pemikiran yang mendasari berjalannya suatu bisnis model. Bisnis akan mencakup tujuan produk, apa yang ditawarkan, strategi, infrastruktur, dan praktik-praktik lainnya. Dalam kehidupan bisnis tersebut terdapat 4 model bisnis digital yang sering digunakan, yaitu 1. Model business to business. Model bisnis digital B2B ini memfokuskan diri pada penyediaan produk, barang, dan jasa dari suatu bisnis ke bisnis lainnya. Kedua, model bisnis to consumer. Model bisnis digital ini menggambarkan kegiatan bisnis melayani konsumen dengan produk atau jasa. Model bisnis ini merupakan model bisnis yang lazim dilakukan di pasar digital dan e-commerce. Ketiga, model consumer to consumer. Model bisnis digital consumer to consumer merupakan model bisnis di mana konsumen bisa menjual produk langsung ke konsumen lainnya. Konsumen biasanya akan mengunjungi marketplace untuk menawarkan barangnya kepada konsumen lain. Keempat, model consumer to business. Model bisnis digital consumer to business merupakan kebalikan dari model business to consumer. Dalam model bisnis ini, konsumen akan menawarkan produk kepada sebuah bisnis untuk mendapatkan royalti. 3. Apa yang Anda ketahui dari materi lingkungan makro dan mikro bisnis? Lingkungan bisnis adalah segala sesuatu yang memengaruhi aktivitas bisnis dalam suatu lembaga, organisasi, atau perusahaan. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi: A. Supplier. Supplier atau vendor adalah orang atau perusahaan yang memasok input seperti bahan baku, suku cadang tertentu, alat memotong, dan lain-lain ke perusahaan. Kualitas dan keandalan vendor adalah suatu keharusan untuk kelancaran. B. Consumer atau pelanggan adalah pembeli di aktual dari produk yang ditawarkan oleh pemasar. Para pelanggan yang mengkonsumsi produk dari pihak di mana seluruh kegiatan pemasaran ditunjukkan. Dinamika pelanggan akan memengaruhi secara langsung pada dinamika kegiatan pemasaran. C. Perantara pemasaran adalah pihak yang membantu perusahaan mempromosikan, menjual, dan mendistribusikan barang-barang kepada pembeli. Posisi perantara pemasaran akan berada di antara pemasaran dan konsumen akhir. Selanjutnya yaitu lingkungan makro, terdiri dari kekuatan sosial yang lebih besar dan memengaruhi lingkungan mikro, serta memengaruhi kinerja pemasaran dalam bisnis. Lingkungan makro terdiri dari kekuatan demografi, ekonomi, alam, teknologi, politik, dan sosial budaya. 4. Apa yang Anda ketahui dari materi algoritma bisnis digital? Algoritma adalah suatu langkah-langkah yang sistematis untuk memecahkan suatu masalah. Adapun manfaat algoritma dalam bisnis: 1. Algoritma dapat membantu dalam mencocokkan perilaku pelanggan dengan layanan dan produk, dikarenakan banyak pelanggan menuntut respon instan dari pemasok. Misalnya, pengacara mungkin menggunakan algoritma untuk mengoptimalkan harga produk atau merekomendasikan produk untuk dipromosikan.
2. Algoritma juga dapat digunakan dalam mesin pencari seperti Google. Algoritma memungkinkan mesin pencari dapat secara akurat menghasilkan daftar hasil berdasarkan istilah pencarian. Walaupun algoritma disusun untuk menggunakan penyusunan sistem, algoritma juga memiliki beberapa kekurangan, yaitu tidak fleksibel. Artinya pelanggan tidak akan merasa puas untuk melakukan pengecekan pasti terhadap suatu barang atau produk. 2. Berbahaya dan mudah diretas. 3. Menahan respon emosional dari pelanggan terhadap tawaran pemasaran. Dan terakhir, pelanggan tidak terlalu puas. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.